wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurfauzia dari kelas G1 Akuntansi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tentang jurnal. Jurnal terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada jurnal umum dan yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Dan yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang-ulang. Jurnal umum harus dipecah karena yang pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan penumpukan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Yang ketiga, untuk memungkinkan pekerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Yang keempat, untuk menciptakan pengendalian intern. Ada beberapa prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Yang pertama, jumlah jurnal harus memadai. Yang kedua, jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok, yaitu penerimaan kas. Yang ketiga, ada penggunaan jurnal berkolom, yaitu posting ke buku besar cukup 1 kali. Yang keempat, ada nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kelima, ada kolom 2 dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang keempat, jurnal harus dirancang disedemakan rupa dengan pekerjaan melayani informasi dari dokumen sumbernya. Yang terakhir, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban ke depan informasi yang benar. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah perancangan jurnal. Yang pertama, studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Yang kedua, ada pembuatan jurnal standar. Yang ketiga, ada perancangan jurnal. Selanjutnya ada jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal penjualan, yang kedua ada jurnal pembelian, yang ketiga ada jurnal penerimaan kas, yang keempat ada jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir ada jurnal umum atau memorial. Adapun metode pencatatan data ke dalam jurnal, yang pertama, informasi dalam dokumen sumber disalin menggunakan tangan, yang kedua, disalin menggunakan mesin pembukuan, yang ketiga, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu yang terjadinya, yang terakhir ada dokumen sumber disusun dalam komputer. Baik, cukup sekian yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.